gue udah kehadiran dua orang idiot. Ada Mas Copeng, vokalisnya Smell Morning, dan What up? Dinyo What's up yo? yang punya Pacitan. Pacitan punya. Apa band lu? Under Psycho. Ya, gitaris sekaligus vokalisnya Under Psycho. Dan Yes. vokalisnya Smell Morning. Yes. Lu mau tanya-tanya sedikit? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa kan? Gak apa-apa lah. Apa lah? Asal ada. Iya. Ada. Iyalah piti. Apa tuh titik? Pendek titit. Piti ya anjing. Ya. Lu nggak tahu bahasa Kalian Pakem. kan nih sebagai musisi, ya kan? Ya. Oh. Anak band. Fair. Menurut kalian musik itu apa bagi hidup kalian? Mau dia dulu apa gue dulu? Bebas, dari Mas Cepeng dulu. Gimana tadi pertanyaannya? Menurut kalian nih, musik itu sedalam apa, seberapa berpengaruh ke kehidupan kalian? Kalau ditanya musik, mungkin sudah bisa dibilang mendarah daging sih ya. Ada lagi. Mendarah daging karena mungkin dari kecil gue sudah bermusik. Musik yang gak jauh kesehariannya dari musik lah ya. Ya, terus gue ngeband, terus terbentuk sebuah band reggae yang namanya Smell Morning. Itu pun juga sudah cukup lama, udah lumayan tua umurnya. Dan udah menjadi bagian dari diri lu, sangat melekat gitu. Siap, benar itu sekali. Kalau lu, Nyok, lu lah Nanya. apa gue? Musik itu apa buat gue? Ya, Gue itu kepala, musik itu otak. bisa di. Nah, Iya, tapi begitu loh bro. iya. Tuh, lu Ya. juga kan Sam ya? Coba Sama. lu paparkan, karena mungkin ini teman-teman nih nggak ada yang nggak tahu nih, nggak ada yang nggak belum paham nih maksudnya nih Jadi maksud. semenyatu itu lu sama musik. Musik itu apa ya? Media buat gue curhat. Media buat gue curhat. Soalnya menurut gue kalau gue curhat lewat lagu, apa yang gue rasain lewat musik itu bakal lebih apa ya? Lebih enaknya didengar. Lebih sampai lah ya. Beda sama lu ngedengerin guru lagi ngejelasin gitu kan bete aja kalau mau Bete, dia ngomong betul. doang, tapi kalau pakai musik beda. Benar. Ya, Beda. salah satu cara lain untuk menyampaikan keresahan berarti Keresahan, ya. balik Iya. lagi tentang keresahan. Berarti ya sama ya, semelekat itu. Dan berarti Iya, kita iya. sama-sama emang nggak bisa jauh dari musik. Iya, bro. Dari Benar. keseharian kita pasti lu sering Benar. dengar musik, lu sering dengar musik. Bahkan walaupun kita bukan anak band pun kayaknya musik itu terlalu berpengaruh ya di Iyalah, kehidupan nggak sehari-hari bisa. di setiap Nggak orang. bisa. Betul. Nggak bisa. Tapi kalau lu udah berapa lama bermusik? Gua bermusik, gua belajar main alat musik tuh kelas 2 SMP. Gitar pasti. Iyalah, gitar. Gua punyanya gitar soalnya yang murah gitar. Iya, yang Masuk. paling gampang didapat. Yang paling gampang didapat, Ada geseran. yang bisa minjem. Bisa minjem yang hampir semua anak tongkrongan punya lah, ada minimal. Iya, Tiap-tiap minimal satu tongkrongan orang satu ada. gitar ada. Kan nggak mungkin gua bawa drum orang. Oh, iya betul juga, nggak mungkin juga lu bawa sampai sama ampli sama panggung langsung. Oh, keren. Berarti dari SD. Coba bagi rokok coba. Dari SD. Kalau lu Mas Copeng, Kalau gue mungkin dari kecil ya, karena gue juga disupport juga sama bokap untuk sekolah musik gitu. Terus di temen masuk gue tumbuh masuk SMP, gue ketemu temen-temen yang juga satu. oh iya berarti sebelum Ya. SMP lu udah main musik juga, Udah, belajar main udah musik. belajar Ya, karena main yang musik. gua tahu di SMP juga lu sempat ngeband kan. Ngeband. Bahkan sebelum lu jadi vokalis di Smell Morning main gitar kan. Main dulu gitar gue. di SMP. Benar, Gua satu benar. sekolah sama Copeng. Iya, iya. Dulu main gitar. Satu sekolah. Iya. Perasaan lu pernah cerita ke gue coba yang jadi kiper kalau futsal. Benar. Gua anak Lu anak futsal. olahraga lu. Gua anak futsal. Dua dia anak ekstrakurikuler, itu gue sikat semua. band. Gua anak futsal, dia anak band. Dan Di itu band gue ikutan, gue cuma ikut-ikutan. Di futsal, gue yang anak futsal banget, dia yang cuma Dia yang ikut-ikutan. ikutan. Udah Begitu. Gue. Kiper. Setahu gue dulu dia main gitar sama teman-teman SMP gue yang lain. Ada 2 band ya Peng kalau Ada nggak 2 salah. band. Berarti lu sama kayak Dinyo. Sama. Awal lu belajar main musik itu gitar. Gitar.
Tapi kenapa sekarang lu jadi vokalis? Karena mungkin gue juga sekolah juga awal, terus di Smell Morning ini ya gue merasa nyaman jadi seorang vokal dan ya sudah Banyak bisa menyampaikan sesuatu. ya banyak bisa menyampaikan Oke, sesuatu vokal, tentang yang dulu mungkin cuman bisa gue angan-angan aja. Dan mudah-mudahan sih musik bisa bawa gue sampai ke tingkat yang gue mau sih. Amin. Semoga. Berarti sama nih, lu berdua basicnya sama-sama ada basic vokal, frontman. Yes. Ya kan? Sama-sama diawali dengan main gitar juga. Kan? Tapi lu gitaris banget kan. Ya. Sejauh ini karya yang udah lu buat yang paling lu banggakan ada nggak gitu yang menurut lu udah nyampe gitu, yang menurut lu bisa lu, oh gue puas nih punya karya ini, gue udah menyampaikan sesuatu Di band gue apa di band lah, Di secara band. lu bermusik kan sejauh ini emang ngeband kan, Ngeband. wadahnya lu buat menyalurkan itu, menyampaikan itu. ada sih, tapi mungkin belum digarap, masih mentah. Tapi itu menurut gue yang sangat melekat banget nih di situasi sekarang gitu. Dengan keadaan sekarang. Dengan keadaan sekarang dan yang bikin gue lebih yakin lagi, menurut gue ini musik dan isi-isinya ini bisa membawa impact ke teman-teman juga sih yang lagi merasa ada di situasi itu. Karena mungkin saat ini lagi banyak yang merasakan itu ya. Iya, benar-benar. Lu ya, Apa tanya lagi? lupa lu ya. Iya. Ya ketikusan lu. Sorry teman-teman. Sorry. Ini lagi ada linglung. dia ketikusan. Tadi dulu nih, tadi lu suruh tanya lagi, gue juga lupa tadi gue nanya apa. Dia juga sama nih. Dia juga keinian nih. Gue ingat. Ya oke. Sejauh ini ada gak karya lu yang lu udah merasa lu udah menyampaikan sesuatu dengan karya lu dan wah gue seneng nih udah bisa gue lepasin nih keresahan gue. Gua punya satu momen nih bro. Jadi gua punya lagu sama band gue itu Under Psycho. iya. Jadi di dekat rumah gue tuh ada pantai. Tempat main gue bro pas kecil. Oke. Tempat kakek nenek gue nyari rumput di situ, angon sapi di situ, Akam sila. Di situ. sama Pemda disewain ke Cina, ke perusahaan Cina 25 tahun. Dibisnisin. Sama Jadi pemerintah setempat. jadi Terus? mulai di saat itu warga lokal situ kalau misalnya mau nyari rumput, anak-anak kecil mau main ke situ, itu pakai tiket bro. Padahal mereka asli situ. Padahal mereka asli situ. pribumi. Ibarat kata ya itu pelataran rumah mereka, tempat mereka main kan. Emang sih bayarnya itu 5.000. Emang bukan soal 5.000-nya. Maksud gua tuh iya kan, paham kan lu? Paham. Ya kayak ibaratnya gua main ke depan gang gua aja nih, gua harus masuk gang gua disuruh bayar walaupun itu cuma 1.000-2.000 perak, kayaknya anjing banget gitu Iya, kan. itu tempat Tanah main lu gua. sendiri. Oh. Oke, itu lu sampaikan lewat lagu. Lewat lagu judulnya Kisah Ombak 1001 Senja. Boy, cakep. Sombak. Oh, gua pernah dengar. Nah, Sering bener itu itu. salah satu lagu Under Psycho yang gua suka. Terus ada suatu momen ada acara PROS, Pacitan Rock on Stage. Itu acara rock paling gede lah di kota gue. Iya, acara rock yang Di band-band underground. gua main di situ. Gua bawain lagu itu, bro. Terus Ternyata ada bupati di situ. Nah, si bupati ini ternyata udah ngincer. Gua nggak tahu siapa yang ngasih tahu itu lagu ke bupati dan siapa yang ngejelasin tentang makna ini lagu. Pokoknya gua turun panggung, gua didatengin sama ajudannya. Sama ajudannya dan dia ngomong panjang lebar. Pokoknya gua nggak begitu ingat, orang gua mabok juga kan. Terus pokoknya drummer gua ngomong, Pak, pokoknya kan ini negara demokrasi kan. Kita juga itu dengan secara seni gitu loh, nggak secara vulgar. Gua nggak nunjuk hidung lu langsung.
ibaratnya lu meludah di musik lah gitu. Tapi iya. tapi di situ berarti dia udah denger lagu lu dan dia Udah. tahu gitu loh Nah, maksud. tadi kan yang lu tanyain pencapaian terbesar gua apa? Oh, iya. Itu pencapaian Ah. terbesar gua. Gua kesel kenapa gua dilarang karena lagu itu, tapi yang bikin gua bangga, oh berarti apa yang gua maksud nyampe. Betul. Itu. Mantap banget ya. Itu yang bikin gua itu. Berarti dia sampai segitunya dia negor lu. Iya. Sampai Itu itu gua. karena dia denger karya lu Heeh. dan apa ya ibaratnya dia kesenggol lah dengan Kesenggol. dengan karya lo Heeh. itu. Wah ini kayaknya menjurus ke arah situ gitu. Iya. Jadi Heeh. lu apa ya salah satu pemberontakan lu untuk hal yang tadi lu ceritain itu tentang pantai itu lewat lagu itu dan didengar. Kalau dibilang pemberontakan terlalu inilah bro, Terlalu itu, keras. iya itu cuma gua nyatain aja pak, Apa ya, kok gua lagi ungkapan ngerasa ya. kayak gini nih Ungkapan gitu. keresahan. Udah cuma sebatas itu aja dilarang bro. Ya. Kacau ya. Kacau. Dilarang. Iya. Nyampe abis itu beberapa bulan setelahnya ada pensi di SMK situ, gua manggung bro. Pas gua turun band gua dibilang band gak punya moral bro, Sama sama penonton. MC-nya. Oh, MC. Sama MC-nya. Jadi MC-nya lebih pro ke pemerintahan. Iya, gara-gara Bukan. denger soal itu. Oh, gitu. Jadi lu nggak boleh main apa gimana? Main mah bisa cowok, Main gua bisa. main bisa cuma Tapi nggak bisa bawa lagu itu. enggak, mulai saat Oh. itu gua paling main di acara-acara gig, acara-acara komunitas aja. Komunitas lah ya. Kalau acara-acara resmi kayak acara sekolah gitu udah rada susah, image-nya udah. Apalagi skenanya punk kan. Ya, backgroundnya keras lah gitu ya. Agak kurang diterima mungkin sama anak-anak sekolah. Oke, lanjut. Kita ke anjing ngapain mainan peci. Kita lanjut tadi udah sampai gua nanya karya ya yang berpengaruh yang menurut kalian udah tersampaikan nih lewat band kalian. Yang selanjutnya gue pengen nanya ke Mas Angga, Topeng sama Dinyo, influence kalian dalam bermusik gitu kita pasti ada lah ya. Gue sebagai pendengar musik, gue sebagai orang yang juga ngeband, dia pasti ada gitu. Gue punya influence yang membuat gue pengen mendalami musik gitu. Gue suka banget nih sama band ini, entah atau sama si orang ini. Kalian ada gak influence kalian kira-kira siapa atau band apa gitu yang membuat kalian pengen banget bermusik, pengen jadi kayak dia? Gua dulu, apa lu dulu, Cok? Sweet. Sweet. Ya beneran sweet. Duluan berarti gua kalah. Kenapa lu beneran sweet? Ya udah Nggak duluan. apa-apa. Kan gua keputusan. Oke. Kan biar adil. Ya siap. Or band yang menginfluence Ya. gue di musik ya. Ya yang sangat menginspirasi. Secara attitude sih Salon Seven sih. Secara attitude, secara fashion, secara ya itu. Terus juga ada Tuan 13 juga tuh gue masuk. Ya keren juga Itu tuh. yang membuat karakter lu Ya nggak juga. cuman Jadi gue adaptasi dari semua culture yang band yang gue suka, nggak cuma dia doang ya. Tapi ya dia jelas. yang menjadi panutan lu Ya, gitu yang jadi panutannya jadi gua. inspirasi lu. Gue pengen nih kayak dia. Berarti patokan lu ke Duta Silom Seven dong ya. Iya, secara attitude Tapi emang asik sih, memang Duta asik keren. ya. Ganteng Keren, lucu, keren gak ada parah. tuanya itu orang. Emang Makanya Ya. gue mau jadi kayak dia biar awet muda. Ih, Guns terus. No One Haters. Iya, bener Setuju nggak? Bener. Setuju banget, setuju No banget. One Haters. Duta Silom Seven udah paling keren lah cewek. Bener. Sange pasti lihat dia. Tapi kalau dari luar tuh gue demen kualitas sama karyanya tuh Catch a Fire. Wow, kalau reggae berarti ya? Reggae. Dia reggae kulit putih. Lagi kulit putih, Catch a Fire, Soja. Gitu. Soja. Kalau lu Ini Ju, kalau apa ini lu nanya influence apa dari band. pertama musisi yang Ya musisi bikin gua pengen main band musisi atau atau apa? band yang sangat menginspirasi lu. Gua ceritain dari awal aja kali Boleh. Boleh. ya. Ya. Hmm. Gua tahu musik tuh sebenarnya demen denger band gitu tuh dari zaman SD bro.
SD. Apa tuh? di Pertama musik yang lu denger sampai benar-benar musik bikin gua jatuh cinta. bikin lu jatuh cinta apa tuh? Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. Oh itu era. Itu Kayaknya gua era kita SD. hampir sama ya. Iya ya, kita emang Iya sih. 90-an. Ya, Linkin Park Linkin emang Park. lagi gue SD juga sama. Itu lagi Lagu sering-sering ini banyak 6. didengar. 6. Sama One Step Closer. Gue denger di PS Iya. kalau itu. Iya pokoknya Linkin Park, Limp Bizkit itulah. Di Winning Eleven. Ya, Limp Bizkit juga gue denger Nah, tuh. pokoknya band-band yang ada di dalam kaset bajakan. Iya. Biasanya kita beli kaset tuh di dalam ada beberapa band, beberapa album udah Ya, kan. kompilasi. MP3 doang. MP3 itu kaset Dari situ, kompilasi heeh. yang isinya band-band yang lagi populer pada masa itu. Iya, heeh. Berarti Linkin Park itu yang pertama Linkin Park sih. lu denger musik tuh Heeh. seindah ini, sekeren Iya, ini heeh. sampai lu pengen main musik Iya. juga. Heeh. Tuh. Terus Tapi kalau band yang menginspirasi gua buat ngeband, buat bikin band, itu gua inget banget. Itu tahun 2008, itu Superman is Dead bandnya. ID. Superman is Dead abis album Angel Outsider. Gue juga ngulik SID ini baru-baru nih, ternyata memang gokil ya. Gokil cok, dia cok. Emang gokil. Nah itu ngelihat Angel Outsider itu, terus gua kebetulan punya temen diajak masuk komunitas, komunitas Outsider tuh. Nah dari situ baru gua kenal orang-orang yang apa ya, yang bisa ngebawa gua sampai ke titik ini. Lu belajar bermusik juga berarti ada dari situ juga di komunitas itu. Sambil lu ngikutin perkembangan Superman is Dead. Iya, Itu. iya. Tapi gini, tadi kan gue cerita pertama kali gue terpesona sama musik tuh dari Linkin Park. Gue pengen ngeband dari SID. Tapi lagu pertama yang bisa gue mainin pakai alat musik itu lagu Peter Pan featuring Chrisye, cuk. Wih, Peter Pan. Iya, serius. Emang dulu banyak awal-awal orang bisa main gitar kayaknya ngulik lagu Peter Pan ya. Itu masih Peter Pan ya, bukan belum Noah ya? Peter Pan Belum, masih, cuk. masih zaman kita SD Yang Peter Pan dulu. sama almarhum Chrisye. Lu kalau nyetain gitar pakai lagu Peter Pan enggak? Yang ini semua tentang kita. Deng deng Iya. deng deng. Iya. Kayaknya hampir semua orang kalau nyetem Semua lagu tentang pakai kita. lagu itu. Iya. Iya, lagu Peter Pan pada Iya. masanya waktu itu Iya. juga booming. Makasih Ariel, panutanku Ariel. Pokoknya Ariel. kalau Suka kalau nggak ada lu, videoin. nggak ada lu gue nggak ngeliat lu namanya telanjang. Terus cuma lu doang panutan gue. Langsung. Thanks Ariel. Berarti Peter Pan juga berpengaruh tuh. Enggak sih, gue lebih ke Ariel ya. Arielnya. Ariel tuh keren, Berpengaruh Cuk. lu nonton videonya. Pas ngewenya ya? Video-video Peter Pan-nya manggung dong. Iya, iya. Masa pas ngewenya. Iya. Ariel tuh keren tuh. Linkin Park. Ini tikus nih, ngajak-ngajak. Kepala lu ada tikusnya. Kepala gue ada tikusnya nih bangsa. Linkin Park, Peter Pan dan SID. Ya lokalnya SID dan Peter Pan ya berarti. Peter Pan. Sampai sekarang sih kalau gue Sekarang. Tapi band-band kayak lu kan basicnya underground nih. Selain Linkin Park gitu band-band di luar sana kan Linkin Park itu lebih ke rap rapcore. Ya rapcore seperti itu. Selain itu Social Distortion dong. Social Distortion. Korn nggak? Korn? Woi kalau Korn mah jangan buat alasan, udah pasti tuh itu. Udah pasti. Kayak kalau misalnya gue lihat apa, gue nanya band yang terbaik di Indonesia apa, lu nggak boleh jawab Ceylon Seven, itu udah bukan jawaban, udah pasti itu. Oke, semua orang udah pasti suka, semua orang iya, terima karya dia. Ya kayak lu bilang no one haters. Namanya Udah nggak diragukan lagi orang-orang itu mah. itu berarti yang menginfluence lu sejauh ini lu berkarir, lu bisa main musik tuh berarti karena mereka ya. Kalau berkarir enggak kali bro berkarya ya. Berkarir, Kalau karir belum sampai Karir ke tuh titik bisa karir lebih, gua. ya, ya. Kalau karir lebih ke relatif ya. Relatif. Belum nyampe titik karir gua kalau musik. Tuh, yang penting kita bisa ngelempar keresahan kita aja. Iya. Itulah mereka-mereka yang menginfluence. Tapi SID Jering di penjara. Udah keluar dong bro. Oh, udah keluar ya? Udah keluar deh. Berarti lu turut bangga dong, turut senang. Oh, Jering seneng udah gua, keluar, Bro. SID. Tadi gue lagi tikusan juga Ya. doi. Gak deh, kayaknya dia Bali High. Berarti pisan. Anak Bali. Bali. Iya. Sama babi goreng, babi Ya, goreng. babi panggang. Berbangga. Oke, kita balik lagi ke soal musik. Musik. Tadi udah ke karya, terus ke influence kalian. Kalau sekarang yang mau gue tanyain ya, gue juga
gue juga punya apa ya, suatu goals dalam bermusik. Kalau dari kalian nih, di tahap mana yang menurut kalian itu udah jadi goals kalian bermusik? Ya, lu pengennya lu bermusik, lu punya band, gue juga punya band, lu pengen sampai di tahap apa lu bermusik itu sampai merasa wah ini goals gue nih. Lucu. Yang tadi gue ceritain itu goal buat gue. Cuma kalau karya lu tersampaikan gitu. Tapi untuk ke titik karir, apa lu nggak ngejar ke arah ke situ? titik karir, gua seumur umur gua manggung, bukan manggung sih, perform. Nah, Kalau bukan JTV udah. di TV itu udah yang menurut lu tertinggi gitu sampai sejauh ini. Tapi lu Iya, ya gembel Enggak, bro, biasanya main di jalanan. Iya sih, maksud gua kan kita juga sama-sama kita nggak terkenal amat lah ya kan. Enggak. Lebih ke di lokal aja. Lokal kita aja, dikenal. Cuman lokal. maksud gua ada nggak gitu kira-kira yang lu Lokal. pengen- Iya lokal pride. Lokal pride. Manado. Iya. Manado Kata pride. lu Makassar tadi. Makassar apa Mana? Manado sih? Makassar itu Makassar. Manado sama Makassar. Oh iya, Makassar. Manado. Gua kata abang-abangnya sih Kata abangnya Makassar. Makassar nih. Ya udah anjing, kita kenapa ngomongin si cap tikus aja. Isi tapi itu juga belum tentu. Masalahnya kalau nggak ada ini, lu nggak bikin obrolan ini bro. Oh iya betul juga, terima kasih cap tikus yang kalian endorse kita. Cap Nggak, tikus. Ini balik lagi ke pertanyaan gua, maksud gua setelah lu sampai di JTV itu ada nggak kira-kira pencapaian lain yang pengen lu gapai? Kalau lu ngomongin karir, Heeh. pas saat di JTV itu aja bro, gua ditelepon sama orang JTV-nya nih. Mhm. Masih nggak ngerti gue tuh namanya musik dijadiin buat karir tuh kayak gimana prosesnya. Dia nelpon manajer Under Psycho, mana yang bisa dihubungin, soalnya Under Psycho mau suruh main di JTV itu tadi kan. Gokil. Gue bingung terus kata temen gue, kata pesuruh gue, nggak ada manajer. Gue bilang kita jalan cuma bertiga. Lempar semur. Gue belum kenal anak-anak Oh, cok. ya dulu masih Pacitan. Iya, gue masih di ujung, masih di timur gue. Terus Dia nanya, nah di mana band nggak ada manajernya? Ya gimana? Kata gue gimana apa? Ya. Maksud gue aja saat itu masih belum ngerti. Maksud gue perannya manajer di band Ya. itu apa? Berarti intinya lu masih menikmati hobi lu lah ya. Iya. masih independen. Independen. Jadi lu nggak mikirin apapun soal Iya. industri. Ya penting gua ngeband, gua suka, gua garap Bukan nggak karyanya. mikirin tapi belum paham cok. Oh, Lebih ke ya belum berarti paham. kan nggak mikirin. Karena belum paham, Iya. belum tahu gue. belum ke tahap itu. Belum nyampe tahap itu, bahkan sampai sekarang. Ini masih personil sendiri lah ya, Mega. Iya. Sama kayak Smelmore ini berarti lo ya. Ya pokoknya DIY lah. Ya, jadi kayak di handle bareng-bareng sama Handle personilnya bareng-bareng. aja. Mhm. Nah, terus lanjut sampai JTV tadi di handle sama personil lo. Sama JTV nyampe mereka nanyain soal fee aja gue nggak bisa jawab. Maksudnya Ya dia nanyain. nanya harga lu berapa Iya, nih mendengar nanya, Psycho? Harga berapa? Gue nggak pernah diduitin main band bro. 10 juta. Tanya 10 juta. Lu tau nggak gue Itu dibayar? kecil loh 10 juta. Lu tau nggak gue dibayar berapa? Berapa? 800.000. 800.000. 800.000 sama nginep itu di Jogja sama makan. Udah. Tapi lumayan lah ya untuk ukuran waktu itu yang lu belum mikirin ke industri, kayaknya dapat 800.000 aja Lumayan udah. lah. Lu Umur bisa- band gue lu masih bisa muda manggung, di waktu ya. itu. Lu di umur band lu masih muda, lu bisa manggung dikasih 800.000. Wah itu udah seneng banget gue, seneng banget gue. Habis dalam semalam. Buat mabuk kan. Udah nggak ke situ lagi, susah. Nggak cap tikus kan? Enggak, belum kenal gue sama Cap Tikus itu. Ya. Kalau lu sendiri Brad, gimana Mas Copeng? Kalau gue Pencapaian apa yang kira-kira pengen lu gapai setelah bertahun-tahun ngeband? ya di titik yang gue mau bersama teman-teman gue, Di titik apa tuh? titik gue bisa Entah itu tampil di TV kah atau di Enggak. suatu acara, Enggak. di suatu event yang Enggak. Wah, nggak flaps atau nggak synchronize. wah sebenarnya sih. Ya. Tapi ya Semesta
belum berkehendak. Iya betul. Kalau ada kesempatan taktis, kalau enggak ya nggak Iya. apa-apa. Kalau gua pribadi sih kayaknya untuk ngeband kita bisa jalan terus aja, kita nggak berhenti Iya. ya, itu udah Udah. goal. Itu kan goals. Tapi ya maksud gua goalsnya pun juga masih ada sih. Ya. Berarti masih banyak lah ya selama kita masih ngeband, selama kita masih berkarya bakalan terus ada yang Bakalan pengen terus kita ada. capai, nggak bakal selesai gitu ya. Karena kalau sudah selesai ya berarti kita sudah udah kelar dong Iya, nggak usah senang-senangnya. ngeband lagi, Nggak usah bener ngeband juga. lagi. Udah lu kerja aja. Ngapain? Iya bener. terus lu Ngapain? kerja aja lu. Kerja aja lu. Kalau kerja lu sampai lu dipensiunin. Iya. Iya benar, kalau ngeband nggak ada pensiun ya. Warna biru keren tuh deh. Kayak buat CPN. Ada dua Bensin, anjing. Ada bensin ya. Sorry. Soalnya Anak Pertamina banget lu. Ya kan gua kerja di Pertamina, walaupun gua ngeband ya sebenarnya mata pencarian gua tetap Bensin ya. karena gua kerja Bensin, sama bos iya. bensin. Nah seperti itulah. Lu kesibukan kalian ya sehari-hari, lu ngapain sih? kalau gue selain ketemu sama anak-anak ya paling menjalankan beberapa proyek dan mengembangkan usaha sih. Nah, ya berarti kayak ngeband tuh bukan mata pencarian utama. Bukan. Sama kalau lu tuh, Gua lagi sibuk nyari hidayah bro. gua kira lu sibuk nyari kitab suci. Nanti habis Kuliah udah kelar ya? Udah dong. Kuliah Udah. udah. nanti habis minum tikus lo pasti bakal nemu jalan. Alhamdulillah amin. Karena tikus Amin. selalu ada jalan. Tikus selalu ada jalan. Sering denger kan jalan tikus. Jalan tikus. Iya bener. Bener. Iya bener. 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 Ya sejauh ini ya, kalian sosok yang luar biasa lah buat gua, meskipun orang yang Lu nggak suka banyak yang, begitu. orang nggak banyak yang tahu loh. Iya. Orang nggak banyak yang tahu Smell Morning, nggak banyak yang tahu Under Psycho. Siap. Tapi untuk telinga gua tuh karya-karyanya Smell Morning, karya-karyanya Under Psycho itu sebenarnya luar biasa. Amin. Tapi ya karena karir itu relatif ya kan. Relatif, Ada orang yang relatif. bisa dengan karya cuman dengan lagu satu-satu aku cinta kamu aja gitu Iya. dia bisa. Itu bisa. Iya. Kayak gitu aja dia bisa terkenal gitu. Ya Hmm. kita dengan yang penting kita bisa mengeluarkan keresahan kita dengan karya aja itu udah goals kan berarti. Goal. Kita. Goal. Goal.